15 septembre 1974. Halo sahabatku semuanya. Selamat berjumpa di channel kami. Kali ini kita akan review salah satu film terbaik yang berjudul Onoda, yang rilis pada tahun 1989. Film ini mengisahkan tentara Jepang yang belum menyadari Perang Dunia Kedua telah usai. Saat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua, ada tentara yang belum menyerah. Dia adalah Hiro Onoda, gerilyawan yang terus sembunyi selama 29 tahun di dalam hutan. Dia tidak mengetahui bahwa Perang Dunia Kedua telah usai. Hiro Onoda adalah perwira Angkatan Darat Jepang berpangkat Letnan II. Pada tanggal 24 Desember tahun 1944 dia dikirim ke Pulau Lubang di Filipina. Dan bertahun-tahun nasib Hiro Onoda di hutan tidak diketahui. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar bisa berkembang dan lebih maju lagi. Mari kita lanjut alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang perwira Angkatan Darat di masa Kekaisaran Jepang berpangkat letnan, yang bernama Hiro Onoda. Onoda yang dalam keadaan mabuk dan terlihat sedang marah di dalam sebuah ruangan. Kemudian dia didatangin seorang yang bernama Mayor Taniguchi Yushimi. Mayor mendatangi Onoda karena tahu jika dia sedang putus asa, dikarenakan tidak bisa jadi pilot, karena penyakit vertigo yang dideritanya. Lalu di saat itulah pertemuan Taniguchi yang akan mengubah cita-cita Onoda menjadi berharga semasa hidupnya. Setelah 3 bulan melakukan pelatihan khusus dan rahasia. Dan tibalah saatnya Onoda bertemu dengan ayahnya dan berpamitan. Terlihat sifat Onoda sudah berubah dan menolak minuman dari ayahnya. Kemudian ayah Onoda memberikan sebuah pedang kecil sebagai senjata bunuh diri jika di medan pertempuran Onoda tertangkap. Namun Onoda tidak akan melakukan karena dia sudah mendapat pelatihan dengan cara lain selama di pendidikan. Onoda dikirim ke Pulau Lubang pada tahun 1944. Di Manila, Filipina, Onoda ditugaskan Taniguchi untuk menghalau pasukan musuh dan menghancurkan landasan udara pasukan musuh di Pulau Lubang. Tetapi perintah yang disampaikan tidak disetujui oleh tentara lain, dan mengabaikannya karena mereka sudah punya cara lain untuk mengatasinya. Kemudian Onoda tidak menyerah untuk meyakinkan tentara itu, dan tetap melanjutkan misi yang ditugaskan untuk membuat perlawanan otonom untuk memimpin semua pasukan yang berada di Pulau Lubang itu. Lalu Onoda mengerahkan sebagian tentara untuk membawa pasokan amunisi dan bahan makanan ke sebuah goa di pegunungan yang hampir dekat dengan wilayah pasukan musuh. Setelah beres mengantarnya, Onoda dan para tentaranya lalu kembali ke kamp awal mereka. Kemudian sesampainya di kamp, Kapten Hayakawa marah kepada Onoda, sebab Onoda dengan berani memerintah pasukannya, dan di saat itu juga Kapten Hayakawa jatuh sempoyongan karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Kemudian Onoda meminta izin untuk mengambil alih kepemimpinan dari Kapten Hayakawa dan seluruh pasukannya. Karena kondisi mereka semakin terdesak dan sekarang pasukan Amerika sudah mulai menyerang pulau itu. Namun serangan mendadak membuat mereka semua tidak siap dan berlari menyelamatkan diri ke hutan. Membuat tentara Amerika berhasil menghancurkan kamp mereka, dan membuat Kapten Hayakawa tewas malam itu. Lalu di pagi harinya Onoda dan sisa tentaranya melarikan diri menaiki bukit yang tingginya 900 meter. Bukit itu Jepang menjulukinya dengan sebutan Camp 900. Kemudian Onoda dan tentaranya berhasil menaiki bukit dan bertemu dengan Letnan Suehiro. Dan Letnan Suehiro menceritakan jika dirinya dan pasukannya diserang dengan tiba-tiba. Dan sekarang hanya sisa dirinya dan pasukannya yang sedang sakit. Mereka terbaring di dalam tenda dan menunggu ajalnya tiba. Lalu Onoda mendatangi ke tenda itu dan masuk melihat para prajurit tak berdaya. Kemudian ada salah satu tentara meminta izin ke Onoda untuk melakukan persiapan bunuh diri.
jika tentara musuh datang masuk ke dalam tenda dan akan membom dirinya beserta musuhnya. Lalu Onoda dengan segera mengambilkan dan kemudian memberikan ke tentara itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tak lama terdengar suara bom meledak dari kejauhan, dan menandakan para tentara sudah melakukan bunuh diri di tenda itu. Di pagi harinya mereka sampai di tempat penyimpanan amunisi dan makanan yang sudah mereka timbun. Pada saat mereka makan terlihat kedua tentara saling berebutan makanan. Melihat kelakuan mereka, Onoda langsung mendatangi lalu memukul satu persatu tentara yang terlibat perselisihan itu. Kemudian Letnan Suehiro memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua kelompok, dan akan berpisah untuk berpencar. Onoda yang mendengarnya langsung membuat siasat dan memilih tentara yang masih kuat, bertahan hidup dan masih mampu untuk berperang. Dan Onoda memilih Kozuka, Shimada, Akatsu, dan Oshima, Sakamoto, Sato, 3 serangkai Mito, lalu sisanya akan mengikuti Letnan Suehiro pergi. Kemudian Letnan Suehiro dan tentaranya pergi meninggal Onoda dan tentara yang dia pilih bersamanya. Pada saat Onoda sedang tertidur kelelahan dibangunkan oleh Kozuka, karena 3 serangkai Mito melarikan diri. Ditambah juga dengan Akatsu tiba-tiba terbaring sakit. Karena cuaca yang buruk, hujan terus-menerus, membuat Onoda memilih untuk istirahat beberapa hari di tempat itu menunggu musim hujan berlalu, dan merawat Akatsu sampai sehat kembali. Setelah beberapa hari cuaca mulai membaik, musim hujan sudah berhenti, dan Akatsu sudah pulih. Lalu mereka segera melanjutkan penjelajahan, dan akan mencari tempat aman untuk bersembunyi dari pengintaian musuh. Dalam perjalanan mereka menemukan 3 serangkai Mito tergeletak di tanah. Mereka sudah tewas akibat memakan buah yang beracun. Kemudian mereka menemukan sebuah desa yang sudah hancur porak-poranda. Dan juga Onoda melihat kapal Amerika yang sudah pergi jauh dari tempat itu. Kemudian mereka bertemu dengan 2 orang warga sipil yang mengatakan peperangan sudah usai. Lalu dengan tiba-tiba mereka diserang oleh sekawanan tentara yang tak dikenal. Mereka pun saling tembak, dan berhasil mengalahkannya. Kemudian mereka kembali ke persembunyian mereka lagi. Terlihat Akatsu kecewa dan sangat menyesal telah membunuh orang tak bersalah. Karena dia anggap telah membunuh orang tak bersalah. Karena perang telah usai yang didengarkan dari warga sipil itu. Kemudian Onoda meyakinkan mereka semua jika perkataan warga sipil itu hanyalah akal-akalan perang. Dan sebuah siasat tipuan semata saja, karena peperangan sampai sekarang masih berlanjut. Dan disinilah Onoda langsung menceritakan semua ke mereka, tentang dirinya yang telah dipilih pasukan inti. Tugasnya untuk perang gerilya, propaganda, dan menjalankan misi rahasia, yang telah dia dalami sejak pendidikan. Karena itu dirinya tidak boleh mati, harus tetap hidup, agar Pulau Lubang di Filipina tidak diambil alih oleh Amerika. Dan tidak akan meninggalkan Pulau Lubang, sampai menunggu ada instruksi dari atasannya Taniguchi, yang datang menjemput dirinya. Kemudian Onoda berjalan mengunjungi beberapa tempat, dan dia juga memberikan nama sendiri tempat-tempat yang sudah dia kunjungi itu di dalam Pulau Lubang. Pada saat mereka sedang membahas rencana, lalu Akatsu ketahuan telah menyimpan sebagian makanan di sakunya, dan dia kepergok oleh Kozuka dan hampir membuat perselisihan. Kemudian mereka memasuki perkampungan untuk mencuri padi yang sedang petani panen. Lalu setelah berhasil mereka membakar sawah itu. Tujuannya agar orang tahu jika pulau itu masih dikuasai oleh tentara Jepang. Di malam hari Akatsu terlihat sedang menangis putus asa karena tidak sanggup lagi bertahan di tempat itu. Keesokan pagi Akatsu pergi meninggalkan mereka dan Onoda langsung mengejar mencarinya. Dan Onoda mencari Akatsu tiba-tiba hujan.
Kozuka dan Shimada yang tinggal, membuat gubuk darurat di tempat itu untuk tempat tinggal sementara waktu. Setelah lama berjalan, Onoda menemukan Akatsu. Kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya sangat lemah. Lalu Akatsu dibawa ke gubuk dan dirawat di sana. Setelah beberapa hari mereka memutuskan untuk pindah dan mencari tempat yang lebih aman lagi. Di perjalanan Shimada terlihat menyarankan ke yang lain agar berburu hewan ternak di dekat perkampungan karena dia sudah lama tidak makan daging. Mendengar ocehan Shimada terus-menerus, Kozuka marah dan membuat keributan sampai mereka berdua baku hantam. Lalu Onoda memerintahkan mereka untuk membuat pondok di tempat itu. Keesokan harinya Onoda mengabulkan permintaan Shimada dan mereka pun berangkat untuk berburu. Setelah berhasil melumpuhkan buruan mereka, dikejutkan dengan serangan tembakan dari warga yang membuat perlawanan ke mereka. Dan disitulah Shimada berpura-pura membidik musuhnya, dan dia sengaja agar musuh mudah menembaknya, dan akhirnya Shimada tertembak di bagian kepala. Kemudian Onoda yang melihat Shimada terluka langsung membalas serangan dengan membabi buta, dan berhasil melumpuhkan warga itu lalu menangkapnya. Lalu Shimada dibawa ke gubuk. Tak berapa lama Shimada mengatakan dirinya tidak bisa melihat. Dan tak berapa lama dia meninggal dunia. Dan mereka pun memakamkan Shimada. Pada saat itu juga Kozuka merasa sangat bersalah karena telah berkelahi dengan Shimada. Begitu juga dengan Akatsu, dirinya merasa kehilangan orang yang dia anggap paling dekat dengan dirinya. Kemudian Onoda memberikan senjata ke tawanan mereka dan menyuruh musuh menembak mereka. Pada saat musuh ingin mengambil senjatanya, maka dengan sigap Akatsu menghampirinya, lalu menusuknya sampai sekarat. Lalu disusul oleh Akatsu memastikan jika tawanan itu benar-benar mati. Kemudian malam harinya Akatsu diam-diam pergi, namun rencananya diketahui Onoda, dan langsung diancam dengan menodongkan senjatanya. Tetapi Akatsu tidak menghiraukan dan tetap pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian sekarang hanyalah sisa Onoda bersama Akatsu yang masih bertahan dan tetap berkeyakinan untuk melanjutkan misi saat itu. Hingga di suatu pagi mereka berdua mendengarkan suara dari balik bukit. Lalu mereka berdua berlari mendekatinya. Ternyata mereka berdua sudah ditunggu pihak Jepang yang akan menjemput mereka berdua, dan mengatakan jika perang sudah selesai. Kemudian mereka meminta Onoda agar segera keluar dari persembunyian dan menemui mereka. Tetapi Onoda tidak mau karena dirinya sudah berpegang teguh dengan keyakinannya dan hanya menunggu Taniguchi yang akan menjemput dirinya. Kemudian dirinya menganggap itu hanyalah taktik mereka untuk menangkap dirinya saja. Lalu pihak Jepang meninggalkan buku, koran, dan radio kecil dan lain-lain untuk Onoda. Malam harinya Onoda langsung mengambilnya, dan membawanya ke tempat persembunyiannya. Kemudian barang-barang yang mereka ambil itu sudah jelas bukti jika perang telah berakhir. Namun Onoda berkeyakinan, jika itu hanya akal-akalan oleh pihak musuh saja, dan dirinya tetap menjalankan misinya sampai dijemput langsung oleh Taniguchi itu sendiri. Waktu terus berjalan membuat mereka berdua semakin tua. Di suatu malam hujan deras di gubuk, dan lagi asik mendengar musik dari radio kecil itu. Lalu dikejutkan dengan suara jeritan seseorang wanita yang sedang bersembunyi, dan mereka berdua langsung menangkapnya. Dan mereka berdua berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan kepada perempuan itu. Malam harinya Kozuka hampir barbarkan perempuan itu, namun dia mengurungkan niatnya.
Kemudian paginya dikejutkan dengan perempuan itu sedang menodongkan senjata dan menembak paha Kozuka hingga terluka, dan membuat mereka berdua marah lalu menembak perempuan itu hingga tewas di tempat. Karena pengobatan yang seadanya membuat luka Kozuka terinfeksi dan mengeluarkan ulat. Lalu dengan penuh perhatian Onoda mengobatnya, dan luka Kozuka akhirnya sembuh. Kemudian Kozuka yang merasa jika lukanya sudah sembuh, lalu mengajak Onoda pergi ke sungai untuk mencuci baju mereka. Namun Kozuka tak sengaja menghanyutkan senjatanya. Onoda mengetahui hal itu, lalu memarahi Kozuka. Dan Onoda memutuskan untuk mencarinya namun tidak membuahkan hasil. Dan tak lama Kozuka menemukan kembali senjatanya yang tersangkut. Kemudian mereka berdua tidak menyadari jika mereka sedang diintai orang. Dan Kozuka pun diserang dengan anak panah yang meluncur ke dadanya, dan membuat terluka. Melihat Kozuka terkena anak panah hingga tewas, Onoda ingin membalas namun karena musuh yang sangat banyak, membuat dirinya berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi lagi. Disinilah terlihat Onoda duduk di bawah pohon terdiam, dan akan menjalani hidupnya di hutan seorang diri. Setelah beberapa bulan Onoda mulai mengelilingi tempat makam para teman-temannya yang sudah meninggal, dengan menggunakan baju yang ditutupi rumput agar aman dan tidak terlihat oleh musuh. Setiap makam temannya Onoda meletakkan bunga. Itu dilakukannya agar dirinya tidak akan pernah melupakan teman sampai selamanya, yang pernah menemaninya di hutan itu. Kemudian Onoda sedang di sungai. Dari kejauhan mendengar musik. Lalu dia mendekati sumber musik itu. Dan ternyata ada pemuda Jepang yang sedang berkemah di tempat itu. Pemuda itu bernama Suzuki Norio. Dirinya sengaja ke Pulau Lubang hanya untuk mengetahui jika Onoda masih hidup. Lalu Onoda membawanya ke gubuknya. Di sana Onoda tidak mau berbicara, makan, dan minum yang ditawarkan Suzuki dan hanya diam saja. Setelah begitu lama Suzuki membujuknya, akhirnya Onoda mau berbicara dan meminta tolong ke Suzuki agar mau membantunya untuk menemui Mayor Taniguchi dan membawa Mayor Taniguchi untuk menemuinya di tempat itu. Karena Onoda tidak akan pulang jika tidak dijemput langsung oleh Mayor Taniguchi, atasan yang menugaskannya pada saat itu. Pagi harinya Onoda mengantarkan Suzuki ke tempat awal pertemuannya. Lalu Suzuki meminta berfoto bersama untuk bukti yang akan dia sampaikan ke Mayor Taniguchi jika dirinya telah bertemu Onoda. Setelah usai berfoto mereka berdua berpisah. Suzuki berjanji akan membawa Mayor Taniguchi ke tempat itu dalam waktu 2 minggu lagi. Onoda juga berjanji akan menunggu kedatangannya membawa Mayor Taniguchi ke tempat itu. Setelah kembali ke Jepang, Suzuki langsung mencari tempat tinggal Taniguchi. Dan tak beberapa lama dia menemukan tempat Taniguchi, yang sekarang sudah pensiun dari tentara, dan sehari-harinya bekerja di toko buku. Suzuki langsung menanyakan seorang tentara yang pernah dia tugaskan ke Pulau Lubang, dan meminta Taniguchi untuk menjemputnya ke sana. Namun Taniguchi tidak mengenal dan menolak permintaan Suzuki. Namun karena Suzuki membuat suatu alasan yang tepat, dan membuat Mayor Taniguchi bersedia menjemput Onoda di Pulau Lubang. Dan mereka berdua berangkat ke Pulau Lubang untuk menjemput Onoda. Setelah itu Mayor Taniguchi bertemu dengan Onoda pertama kali. Setelah 29 tahun lamanya tak pernah bertemu. Lalu Onoda memberikan hormat, dan siap menerima perintah untuk meninggalkan Pulau Lubang. Taniguchi membacakan surat yang dibuat pada Desember tahun 1945. Surat itu berisi bahwa tentara Jepang sudah berhenti berperang, dan sudah ditarik kesatuannya oleh seniornya masing-masing.
Kemudian misi yang Onoda jalankan sudah berakhir dan akan segera meninggalkan hutan Pulau Lubang. Dan Onoda tentara yang terakhir menyerah dan pulang dari medan tempur setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya Onoda menemui Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, untuk menyerahkan pedangnya dan meminta pengampunan. Dan setelah mendapatkan pengampunan, Onoda kembali ke Jepang dan disambut oleh warga di sana layaknya seorang pahlawan, dan dihormati atas loyalitas karena setia kepada atasannya dan negaranya. Demikianlah yang dilakukan Hiro Onoda yang berjuang di hutan Filipina selama 29 tahun dan baru menyerahkan diri. Kisah perjuangan Onoda yang bertahan hidup selama 29 tahun, ini menunjukkan jika seorang tentara hanya berpegang teguh dengan keyakinan yang diberikan oleh atasannya itu sendiri.